Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem pengapian konvensional. Jadi, sistem pengapian konvensional adalah proses mekanikal dan elektrik untuk menghasilkan percikan bunga api dalam silinder mesin pada saat kompresi. Percikan bunga api tersebut terjadi karena adanya lompatan energi listrik bertekanan tinggi dari induksi elektromagnetik. Fungsi sistem pengapian berfungsi untuk menciptakan percikan api pada ruang bakar. Sekarang komponen yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kunci kontak sebagai penghubung dan pemutus arus listrik dari baterai ke sirkuit primer. Ignition coil berfungsi untuk mentransformasikan tegangan dari baterai menjadi tegangan tinggi. Platina berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus primer agar jadi induksi tegangan tinggi pada sirkuit sekunder sistem pengapian. Distributor berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi yang tinggi ke setiap busi. Rotor berfungsi untuk menyalurkan listrik tegangan tinggi dari koil ke terminal distributor atau kap. Kabel busi berfungsi untuk menghantarkan alur listrik ke busi. Kondensor berfungsi untuk menyerap loncatan bunga api pada breaker point. Busi berfungsi untuk memercikan bunga api yang ada di pembakaran. Cara kerja pengapian konvensional pada saat kunci kontak on. Arus listrik mengalir melewati kontak menuju ke platina melewati sirkuit primer. Starter. Saat Anda memutar kunci ke mode starter, maka mode starter akan bekerja. Ini memicu berputarnya poros engkol. Dan karena camshaft pada platina terhubung ke poros engkol mesin, maka poros engkol berputar. Camshaft berputar. Ya, sekian mungkin. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang bisa ditanyakan.
Ini siapa namanya? Tulis. Tuh, ada kertas itu tulis tuh. Siapa yang tanya? Saya. Bagaimana mengetahui jika koil rusak? Ya, untuk mengetahui koil rusak biasanya mobil susah di starter, koil panas, dan biasanya percikan api di busi itu kecil. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Nih. Pertanyaannya, fungsi koil pada sistem pengapian konvensional. Apa fungsi koil pada sistem pengapian konvensional? Langsung saja kalau bisa jawabnya. Ayo, siapa yang jawab? Atau lontarkan ke temannya. Dikasihkan temannya kalau. Komponen koil pada sistem pengapian konvensional itu sebagai alat untuk menaikkan tegangan listrik menjadi tegangan listrik bertegangan tinggi. Tegangan yang 12 volt menjadi Penyebab pengapian motor lemah yaitu kondisi spool yang sudah rusak atau bahkan terputus. Juga bisa menyebabkan pengapian lemah. Itu disebabkan oleh penggunaan koil yang terlalu lama dipakai. Ada lagi lana kunci. Mengapa sistem pengapian diperlukan dalam mesin? mengapa sistem pengapian diperlukan? Ya itu loh. Ayo. Dijawab karena sistem ini memberikan proses pembakaran dari uang bakar antara bensin dan udara agar mobil memiliki tenaga untuk bergerak. Ya salah satu fungsi utama pada motor bakar itu le. Ya motor bakar bilang nama motor bakar kalau nggak ada pengapiannya ayo. Bakar dengan apa ayo. Apa yang terjadi apabila busi mati? Nah, busi mati ya. Ayo. Kalau busi mati, Jika busi mati tidak ada percikan di dalam ruang bakar. Itu apa? Apa yang terjadi jika kondensor rusak? Mesin tidak mampu mengembuskan udara sejuk dan menghidupkan bahkan pada setelan maksimal. Apa itu? Kondensor? Kondensor nyambung tak? Ayo, kondensor nyambung kok hembusan. Apa yang terjadi jika kondensor rusak? Tidak dapat menyerap api yang berada pada ignition coil. Iya, kalau tidak dapat menyerap bunga api, ya apa yang terjadi? Ya. peningkatan resistansi dan arus primer yang kecil. Sekian mungkin sudah selesai pertanyaannya. Banyak. Terima kasih. Jawabannya saya itu salah jawabannya, kurang tepat. Kondensornya mati tuh mobil bisa hidup apa enggak? Pengapian tidak diputuskan, terjadi apa? Erosi api apa? Bisa hidup enggak kalau kondensornya mati? Ya nanti dicoba ya. Ya, dicoba nanti kamu coba hidupkan kendaraan kondensornya dicopot atau di off-kan ya, atau kondensor rusak dipasang, coba hidup apa enggak? Nah, karena fungsi kondensor apa salah satunya? Bunga api, mempercepat pembetusan arus. Ya. Berarti kalau dia umpama kondensornya rusak, bunga api tidak terserap. Kemudian pembetusan arus primer juga lambat. Nah itu, kalau dari situ coba analisa, bisa hidup enggak mobilnya? Oh, sulit. Iya.
Karena tidak mau terjadi pemutusan arus, enggak jadi. Kalau tidak terjadi pemutusan arus, apa terjadi? Enggak ada pengapian, gitu loh. Tapi nanti dibuktikan yo. Dibuktikan nanti di mobilnya. Mobil yang pakai kondensor, ya mobilnya mobil Kijang itu dicoba itu. Karena yang paling ini kan konvensional ya. Ya, masih ada lagi? Ayo. Ini yang masih ada lagi satu. Ayo. Nah, itu, ayo. Kasih tulis namanya. Pertanyaannya apa, Le? Perbedaan primer sama sekunder. Ayo, siapa bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, dilontarkan ke teman, kasihkan temannya. Kumparan primer adalah lilitan pada satu sisi inti besi dan menjadi tempat masuknya arus listrik. Sementara kumparan sekunder adalah lilitan di sisi lainnya dari inti besi dan menjadi tempat keluar masuknya arus listrik. Udah jelas apa belum? Kalau saya belum jelas itu, ayo. Nggak jelas. Bedakan antara primer sama sekunder. Ada bedanya apa enggak? Ada. Dari segi jumlah lilitannya beda. Dari segi segi besar beda. Segi diameter itu. Panjangnya beda. Terus hasil akan arusnya beda. Induksi juga beda. Ayo coba diuraikan aja coba. Kalau primer berapa tegangannya induksi? Tegangan induksinya berapa? Ayo. Hah? Waduh, masa tegangan induksi pada rangkaian primer terjadi apa enggak? Ayo, terjadi apa enggak? Jawabannya terjadi, tetapi berapa besar tegangannya? 400 volt. Kalau di sekunder berapa? 25.000 volt. Ya, itu besar kan? Kenapa dia besar itu kecil? Ayo, kenapa? Dari segi lilitannya beda. Ya, tuh kan bisa jawab kan? Ayo, masih ada lagi? Udah, nggak ada lagi berarti ya di-upload temennya. Ayo, tutup sih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, upload temennya, di-upload. Ayo, duduk yang rapi. Le. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem pendingin AC. Tentang sistem pendingin AC, seperti pendingin biasanya, AC berperan sebagai pengontrol suhu pada ruang dalam kabin mobil. Karena ada mekanisme sistem AC pada mobil, temperatur dan suhu udara di dalam kabin dapat disesuaikan oleh pengendara. Sistem AC mobil memiliki beberapa peran, yaitu mengatur temperatur, mengatur tingkat kelembapan udara, mensirkulasi udara, dan membersihkan udara di dalam ruangan. Fungsi komponen 1. Kompresor menghisap freon berbentuk gas bertekanan bertekanan rendah dari evaporator dan akan menekan freon menuju ke kondensor melepaskan panas pada refrigeran ke udara sekitar sehingga refrigeran berubah bentuk dari gas bertekanan tinggi menjadi cair bertekanan tinggi. Receiver atau dryer memfilter kotoran yang ikut bersirkulasi pada sistem AC. Contohnya oli, kompresor, desikan, menyerap uap air yang terdapat dalam refrigeran
dan menampung sementara cairan refrigeran sebelum menuju ke katup ekspansi. Katup ekspansi merubah bentuk cair refrigeran menjadi kabut dengan adanya tekanan yang tinggi dan lubang orifice pada expansion valve. Evaporator menyerap panas dari udara refrigeran berubah bentuk dari gas bertekanan tinggi menjadi cair bertekanan rendah. Blower mengembuskan udara dingin dari evaporator menuju ke kisi-kisi AC. Kecepatan hembusan dapat diatur oleh pengemudi. Ekstravan mengembuskan angin pada kisi-kisi kondensor untuk mempercepat proses kondensasi freon di dalam kondensor. Freon berfungsi sebagai zat pendingin berbentuk gas cair khusus yang disirkulasi di dalam saluran sistem AC mobil. Selang tekanan tinggi dan rendah. Selang bertekanan tinggi mengalirkan freon cair bertekanan tinggi dari kompresor menuju kondensor, receiver hingga ke expansion valve. Selang bertekanan rendah mengalirkan freon berwujud gas tekanan rendah dari evaporator kembali ke kompresor. Magnetic clutch berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga putar dari mesin ke kompresor dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. Amplifier AC berfungsi sebagai relay otomatis untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik dari aki menuju ke magnetic clutch. Kabin filtrasi menyaringkan kotoran di udara yang tidak bisa masuk ke dalam evaporator. Termostat AC berperan untuk mengeset suhu dingin dalam kabin supaya tetap konstan sesuai penataan yang telah diset pada termostat. Modul pengatur suhu melakukan beragam jenis penataan pada mekanisme AC seperti penataan temperatur udara, penataan kekencangan, hembusan angin, sampai arah hembusan angin yang sesuai kebutuhan kita. Cara kerja dari sistem AC. Yang pertama, kompresor bekerja berdasarkan putaran mesin. Yang kedua, jika mesin atau kompresor diaktifkan, magnetic clutch akan bekerja dan memutar kompresor dari putaran mesin ke kompresor melalui belt. Ketiga, jika tekanan kompresor sesuai, maka magnetic clutch akan mati. Kompresor akan memompa freon bentuk gas tekanan tinggi untuk bersirkulasi pada sistem AC. Freon akan menuju ke kondensor melalui selang bertekanan tinggi. Kondensor akan menyerap panas dari freon dan dibuang ke udara luar dengan ekstravan, sehingga yang tadinya gas menjadi cair dan dingin. Kemudian menuju reservoir dryer untuk ditampung sementara dan difilter barangkali ada kotoran. Selanjutnya akan menuju katup ekspansi. Freon akan berubah dari cair menjadi kabut dengan dikabutkan. Freon yang keluar bertekanan tinggi. Freon akan kembali menuju ke kompresor dan sirkulasi ini akan kembali berulang terus. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, silakan. Bagaimana sistem AC dapat menghasilkan udara yang dingin? Bagaimana sistem AC dapat menghasilkan udara yang dingin?
Saya istilahnya, apakah gejala sistem AC yang overcharger? Sistem AC yang overcharger. Usahakan yang belum bertanya tadi. Yang sudah bertanya ya kok yang belum karena dinilai. Makna evaporator dari kelompok 3. Apa yang terjadi jika evaporator kotor? Evap kotor, apa yang terjadi? Awakmu dominasi. Ini satu, ayo sopo. Ayo saya jawab dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika termostat AC rusak? Termostat. AC punya termostat enggak? Punya termostat enggak AC? Punya. Komponen apa yang bertanggung jawab menghasilkan udara dingin pada sistem AC mobil? Yang bertanggung jawab menghasilkan udara dingin pada sistem AC mobil. Tanggung jawab siapa ya? Bertanggung jawab menghasilkan udara dingin. Pelan-pelan nyatat soalnya kan. Pada sistem AC mobil. Pakai sistem rekaman aja, Le. Saya dari kelompok 1 kelompok dia mau bertanya, apakah filter kabin AC yang kotor dapat menyebabkan evaporator? Kabin AC, kabin apa? Saringan filter. AC yang kotor dapat menyebabkan evaporator pada sistem AC mobil menjadi beku. Filter kabin AC yang kotor dapat menyebabkan evaporator pada sistem AC mobil menjadi beku. Disingkat aja, Le. Yang penting pertanyaannya dipahami. Itu fungsi maksudnya itu apa? Saringan, apa mempengaruhi pendinginan. Apa yang terjadi jika freon habis? Soalnya banyak sekali nih pertanyaannya. Kapok kan. Nama ilmu. Ternyanya lebih dari 10 ini. Oh iya. Siapa yang jawab? Siapa lagi? Ayo. Satu lagi ya Pak. Satu, ya silakan. Gak apa-apa. Saluran AC buntu, Le. Ya tersumbat sampai buntu sama apa enggak? Enggak sama. Ayo, siapa lagi nak? Sudah berapa soalnya itu? 10. Waduh, 8. Itu sana lagi kata di belakang itu. Tuh. Dua lagi. Tuh, pertanyaannya kasih kuat Mas suaranya. Bagaimana cara kerja clutch kompresor AC? Cara kerja kopling magnet. Kapok ini orang 4 orang jawab ini. Oke. Kayo Gading, tanya Gading. Saya Gading dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 itu tanya apa yang terjadi apabila selang freon terputus atau bocor. Selang freon ditanya putus katanya tuh bocor. Kapok. Ayo sudah, sekarang persiapan untuk menjawab, Le.